Kedua pendeta ini, Alexander Webster dan Robert Wallace, menyebabkan perubahan besar dalam komunitas gereja mereka, yang pengaruhnya masih bergema hingga saat ini. Para pendeta ini dikenal bukan karena menciptakan cabang teologi baru. Apa yang dibuat oleh mereka adalah template atau landasan cikal bakal perusahaan asuransi modern. Sejarah asuransi atau aktivitas yang berhubungan dengan asuransi, seperti pengelolaan dana pensiun, ceritanya lumayan panjang dan bisa ditelusuri sampai masa sebelum Masehi. Ini terjadi karena sejak dahulu orang sudah mengerti akan resiko dan berusaha untuk meminimalkan resiko dengan membuat semacam skema perlindungan bersama. Contohnya di tahun 1300-an di Italia, pemilik kapal yang akan melakukan pelayaran atau ekspedisi ke suatu tempat atau bahkan ke tempat yang tidak diketahui, akan membayar premi untuk pertanggungan kepada pihak underwriter atau penjamin. Dan jika terjadi bencana, kapal tenggelam atau rusak, si pemilik kapal atau penerima manfaat ini akan menerima pembayaran dari si penjamin. Tetapi menurut sejarawan Niall Ferguson dalam bukunya The Essence of Money, jenis kontrak ini lebih mirip dengan gambling atau perjudian. Kenapa? Karena di masa itu, tidak ada cara untuk mengevaluasi resiko seperti yang kita kenal sekarang. Resiko belum bisa diukur dengan baik karena ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan itu belum berkembang dengan baik. Pemahaman tentang resiko mulai berubah pada akhir tahun 1600-an dengan serangkaian terobosan dalam bidang matematika yang memungkinkan metode yang lebih akurat untuk memprediksi dan mengevaluasi resiko. Sebagian besar terobosan ini berkisar pada apa yang sekarang kita sebut dengan ilmu aktuaria atau asuransi, yang sangat bergantung pada konsep matematika probabilitas dan statistika dan studi sosiologis, termasuk bagaimana memahami dan menganalisis harapan hidup. Yang menarik di sini adalah kisah dua orang pendeta di abad 18 atau di sekitar pertengahan tahun 1700-an. Pada tahun 1740-an, pendeta Presbyterian di Skotlandia, Alexander Webster dan Robert Wallace, memutuskan untuk mendirikan lembaga asuransi jiwa yang akan menyediakan pensiun bagi para janda dan anak yatim karena sang suami atau ayahnya pendeta meninggal. Lembaga asuransi yang mereka dirikan bernama The Scottish Widow. Pendirian lembaga ini dilatar belakangi fakta dan kekhawatiran akan kesejahteraan para pendeta dan keluarga pendeta. Sebelumnya, setelah kematian seorang pendeta, janda pendeta tersebut dan keluarganya akan menerima dana dari gereja Skotlandia hanya setengah dari jumlah gaji setahun di tahun yang sama di saat kematian suaminya, dan juga ada tambahan dana lain untuk menambah kekurangan yang ada. Tetapi semua ini tidak banyak membantu janda dan anak-anaknya. Pada akhirnya, seringkali keluarga-keluarga ini hidup melarat tak lama setelah ayah mereka, si pendeta, meninggal. Sesuai dengan namanya, The Scottish Widow didirikan untuk menjawab masalah para janda dan keluarganya setelah ditinggal mati suaminya. Maka dibuatlah skema pertanggungan bahwa saat masih hidup dan aktif dalam pekerjaan dan pelayanan, setiap pendeta di gereja menyisihkan atau membayar sebagian kecil pendapatannya ke lembaga dana itu. Uangnya ditabung atau diinvestasikan. Jika si pendeta meninggal, penerima hak waris, istri yang menjanda atau keluarga akan menerima dividen dari keuntungan lembaga. Dan ini akan menjamin kesejahteraan janda dan keluarganya sampai akhir hayat. Rencana Wallace dan Webster lebih dari sekedar hanya mengumpulkan premi dan kemudian membayar jumlah akhir. Rencana yang mereka buat adalah mengambil premi dan menginvestasikan uangnya dengan tujuan agar pembayaran kepada keluarga berasal dari pendapatan yang dihasilkan oleh investasi. Dari pendapatan, maka pembayaran tahunan dapat dilakukan kepada penerima dana. Nah, zaman sekarang tentunya bagi mereka yang akrab dengan asuransi, ini adalah hal yang biasa dan standar. Tetapi di tahun 1700-an, ini adalah sebuah konsep dan terobosan yang baru. Namun untuk menentukan berapa banyak para pendeta harus membayar agar lembaga dana punya cukup uang untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, Webster dan Wallace harus mampu memprediksi berapa banyak pendeta yang akan meninggal setiap tahun, berapa banyak janda dan yatim yang akan mereka tinggalkan, dan berapa tahun para janda hidup setelah kematian para suaminya.
Robert Wallace sendiri selain seorang pendeta, dia adalah seorang matematikawan dengan disertasinya mengenai populasi dan sempat menjadi asisten James Gregory, profesor matematika di Universitas Edinburgh. Selanjutnya, untuk memecahkan masalah di atas tentang matematika, probabilitas, dan statistika, mereka menghubungi profesor matematika dari Universitas Edinburgh, Colin Maclaurin. Ketiganya mengumpulkan dan mengolah data usia orang-orang yang meninggal dan menggunakan data-data ini untuk mengkalkulasi berapa banyak pendeta yang kemungkinan meninggal pada tahun tertentu. Pekerjaan mereka didasarkan pada beberapa terobosan mutakhir dalam bidang statistika dan probabilitas. Salah satunya adalah hukum bilangan besar Jacob Bernoulli. Jacob Bernoulli adalah matematikawan Swiss yang mengembangkan teori peluang dengan prinsip bahwa meskipun sulit untuk memprediksi dengan pasti sebuah peristiwa tunggal, seperti kematian orang tertentu, tetapi adalah mungkin untuk memprediksi dengan akurasi tinggi rata-rata hasil dari banyak peristiwa serupa. Atau dengan kata lain, Profesor Matematika Maclaurin tidak bisa menggunakan matematika untuk memprediksi Webster dan Wallace akan mati tahun depan. Tetapi dengan tersedianya cukup data, maka dengan matematika, teori peluang dan statistika akan bisa diketahui berapa banyak pendeta Presbyterian Skotlandia yang kemungkinan besar mati di tahun depan. Beruntunglah mereka memiliki data siap pakai yang bisa mereka gunakan, yaitu tabel-tabel data aktuaria yang diterbitkan 50 tahun sebelumnya oleh Edmund Halley. Halley telah menganalisis catatan 1238 kelahiran dan 1174 kematian yang dia dapatkan dari kota Breslau, Jerman. Berdasarkan tabel-tabel Halley, dapat dihitung berapa peluang orang yang berusia 21 tahun meninggal di tahun tertentu, yaitu misalnya 1:100, sedangkan usia 50 tahun memiliki peluang 1:39. Lebih jauh lagi dengan memproses dan mengolah data-data ini, Webster dan Wallace menyimpulkan bahwa rata-rata akan ada 930 pendeta Presbyterian Skotlandia pada kurun waktu tertentu, dan rata-rata 27 pendeta meninggal setiap tahun. 18 di antara mereka akan meninggalkan janda, 5 dari mereka yang tidak meninggalkan janda akan meninggalkan anak-anak yatim, dan 2 dari yang meninggalkan janda juga akan meninggalkan anak-anak di bawah 16 tahun. Mereka menghitung lebih jauh berapa lama kemungkinan janda akan meninggal atau menikah lagi, dan ini akan mengakibatkan dihentikannya pembayaran pensiun. Angka-angka itu memungkinkan Webster dan Wallace menentukan berapa banyak uang yang harus dibayar oleh para pendeta itu yang ikut dana pensiun untuk orang-orang yang mereka cintai. Dengan membayar 2 pound sterling sampai dengan 6 pound sterling setahun, seorang pendeta bisa menjamin bahwa istrinya yang janda kelak akan menerima minimal 10 pound sterling setahun, jumlah yang lumayan besar untuk masa itu. Kalau dia menganggap jumlah itu tidak cukup, dia bisa memilih untuk membayar lebih, sampai ke tingkat 6 pound sterling setahun, yang akan memberi jandanya jumlah yang lebih banyak sebesar 25 pound sterling setahun. Janda pendeta tidak lagi dibiarkan mengurus dirinya sendiri jika yang terburuk terjadi padanya. Dia dan anak-anaknya terbebas dari ketidakpastian masa depan, dan suaminya bisa tenang mengetahui bahwa keluarganya akan aman jika dia meninggal sebelum waktunya. Di tahun 1748, di awal pembentukan The Scottish Widow, menurut prediksi mereka, dengan perhitungan yang cermat dan mempertimbangkan faktor harapan hidup, tingkat kematian, tingkat pernikahan, ketajaman investasi, dan faktor lainnya, nanti pada tahun 1765, dana yang akan tersedia pada lembaga itu, The Scottish Widow, akan memiliki modal total 58.348 pound sterling. Dan apa yang terjadi? Prediksi mereka secara menakjubkan terbukti akurat. Di tahun 1765, modal lembaga pensiun itu menjadi 58.347 pound sterling. Luar biasa. Realisasi dan prediksi mereka hanya selisih 1 pound sterling. Dengan bantuan Profesor Colin Maclaurin, mereka mampu menciptakan gagasan yang sangat akurat tentang jumlah penerima manfaat di masa depan yang diharapkan pada waktu tertentu. Kalkulasi-kalkulasi probabilitas seperti yang digunakan oleh kedua pendeta Skotlandia ini menjadi dasar tidak hanya untuk ilmu aktuaria yang penting bagi bisnis pensiun dan asuransi, tetapi juga bagi ilmu demografi yang juga dirintis oleh pendeta lainnya, Robert Malthus, seorang pendeta Anglikan. Demografi pada gilirannya merupakan landasan bagi Charles Darwin
untuk membangun teori evolusinya. Kedua pendeta ini, Alexander Webster dan Robert Wallace, menyebabkan perubahan besar dalam komunitas gereja mereka, yang pengaruhnya masih bergema hingga saat ini. Para pendeta ini dikenal bukan karena menciptakan cabang teologi baru. Apa yang dibuat oleh mereka adalah template atau landasan cikal bakal perusahaan asuransi modern. Yang pasti, bekerja di ladang Tuhan adalah pekerjaan utama mereka, dan doa-doa adalah keseharian mereka. Tetapi mereka tidak hanya sekedar berdoa kepada Tuhan untuk menemukan jawabannya, tetapi lewat tindakan nyata dan praktis memanfaatkan hikmat Tuhan lewat ilmu pengetahuan.